Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial menulis program dalam bahasa C menggunakan Visual Studio pada macOS. Jadi di sini saya menggunakan macOS Catalina version 10.15.5 dan yang saya gunakan perangkatnya adalah MacBook Air 13 inch tahun 2017. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mendownload Visual Studio, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu Visual Studio. Jadi Visual Studio merupakan text editor yang dapat digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan beberapa bahasa pemrograman. Nah, ini seperti ini logonya. Ini sudah saya download. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownload, pertama-tama kita akan mencari dulu di Google VS Code. Nah, di sini adalah websitenya. Langsung diklik saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih saja download for Mac. Nah, nanti dia akan mendownload. File sebesar 84 MB kurang lebih. Dan nanti ketika ini sudah saya mendownload, sudah bisa langsung dijalankan. Oke, dia sudah selesai. Nah, ini coba kita lihat terlebih dahulu isinya. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat, dia langsung mengarahkan ke application. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, kita langsung buka saja Visual Studio. Jadi ketika pertama kali kita membukanya, tampilannya akan seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihat terlebih dahulu ya. Ini pilihan menunya ada apa saja. Di sini ada window-nya, ada file. Di sini teman-teman bisa mengaktifkan autosave karena nanti ketika menulis program ini akan sangat membantu ya, agar kita tidak perlu melakukan save sebelum menjalankan program. Kemudian sisanya mungkin sama seperti window-window pada aplikasi macOS pada umumnya ya. Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, Window, dan Help. Dan di sini kalau teman-teman mau melakukan preferensi setting, melakukan menu-menu quit dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan berfokus ke menu yang terlihat di sini. Kita tidak akan terlalu berfokus ke window-nya. Yang pertama, mungkin kita bisa klik sini. Ini adalah Explorer-nya. Ini nanti kita bisa melihat file-file yang akan kita edit. Kemudian di sini ada pilihan search, ada source control, di sini ada run. Nah, ini yang sebenarnya paling penting, yaitu extension. Jadi apa itu extension? Extension ini adalah resource yang akan membantu kita dalam menulis program. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, bahwa text editor ini bisa digunakan untuk menulis berbagai bahasa pemrograman. Nah, di sini ada tulisannya enabled. Ini artinya yang sudah saya install. Yang pertama adalah C atau C++. Jadi nanti teman-teman caranya adalah langsung klik aja saja di sini C. Nah, nanti yang paling atas akan muncul. Nah, teman-teman langsung pilih install di sini. Ini akan berguna untuk membantu mengedit file dalam bahasa C dan C++. Nah, di sini juga teman-teman sebenarnya bisa melihat terlebih dahulu ya. Biasanya di sini ada, tidak ada. Terkadang ada yang disimulasikan. Jadi kita bisa melihat fitur-fitur dari extension ini ada apa saja. Oke, yang kedua yang perlu dijalankan adalah yang ini, namanya Code Runner. Jadi teman-teman nanti langsung ketik code. Nah, di sini teman-teman klik Code Runner. Nah, sini saya sudah install. Jadi teman-teman nanti langsung klik saja installnya. Nah, extension ini adalah yang memberikan tombol play di sini. Kalau teman-teman tadi mungkin sudah melihat bahwa di sini ada tombol run code. Nah, ini itu akan muncul setelah
kita menginstall extension CodeRunner. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa mencoba mungkin ini kalau mau menambah file dalam window yang berbeda gitu, jadi bisa paralel mengerjakannya, tapi tidak akan kita gunakan sekarang. Nah, ini juga ada tambahan lagi seperti biasanya. Nah, jadi ya ini teman-teman bisa lihat ya, tadi kita tuh mengetik code saja, di sini sudah banyak sekali pilihan extensionnya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa extension lain seperti HTML, PHP, dan Python. Di sini juga ada yang recommended seperti SQL, atau kalau teman-teman mau mencari mungkin Java, di sini ada Java. Mungkin teman-teman ingin mencoba bahasa yang lebih rendah seperti assembly, tapi saya belum mencoba dan sepertinya agak susah mungkin untuk menggunakan assembly. Mungkin teman-teman yang cukup familiar dengan bahasa deskripsi hardware seperti VHDL atau Verilog juga bisa menggunakan extensionnya, tapi setahu saya belum bisa dijalankan seperti pada CodeRunner ini. Oke, jadi tadi itu yang pertama, teman-teman perlu mendownload C atau C++ extension ini. Yang kedua adalah CodeRunner. Nah, CodeRunner ini tuh bisa berguna untuk menjalankan program-program seperti Python dan PHP juga ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya menu yang lain di sini adalah ini adalah akun. Kalau teman-teman sudah login, ini saya belum login. Dan selanjutnya adalah setting. Nah, ini adalah setting dan ini banyak pilihannya. Color theme, key maps, ini juga ada settings. Nah, ini kita akan buka settings terlebih dahulu dan nanti saya akan jelaskan kenapa kita perlu melihat ke settings ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan langsung mencoba menulis bahasa C dalam Visual Studio Code. Nah, caranya adalah yang pertama kita buka file terlebih dahulu, kemudian kita klik di New File. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menulis programnya terlebih dahulu, atau teman-teman mau menyimpannya terlebih dahulu. Keduanya sebenarnya sama saja, cuma mungkin di sini kita coba untuk menyimpannya terlebih dahulu ya. Kita save dulu. Nah, teman-teman langsung tentukan saja foldernya. Di sini saya milih folder ini. Kemudian kita coba misalnya tulis hello. Nah, kemudian di sini formatnya teman-teman bisa langsung pilih ya, mau apa. Ini teman-teman bisa lihat lagi banyak sekali pilihannya. Teman-teman mau menggunakan C, C++, C, C-Crash, C#, HTML, Java, JavaScript, JSON, Objective-C, PHP, R, Ruby, Python, SQL, dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan C. Ini kalau belum berubah formatnya, teman-teman bisa langsung menambahkan aja .c, tapi karena ini sudah, maka akan kita gunakan ini. Tadi saya sudah menggunakan file nama yang sama, kita klik replace. Oke, jadi ini formatnya sudah dalam bentuk C. Nah, mungkin teman-teman pernah menggunakan IDE sebelumnya ya, Integrated Development Environment ya, IDE, mungkin seperti Dev C, C++ atau CodeBlocks. Di IDE biasanya ketika kita mau menjalankan sebuah program dalam bahasa C, header-nya akan langsung terinisiasi, tapi dalam hal ini kita akan menulis secara manual. Include Studio H. Sebenarnya ini saja sudah cukup ya. Mungkin kalau teman-teman mau nambah yang lain juga boleh. Kemudian ini kita gunakan F. Oke, jadi setelah kita menulis program ini, selanjutnya untuk menjalankan programnya kita dapat menggunakan tombol ini. Nah, kemudian di sini bisa dilihat
hasilnya akan tulis hello world. Nah, mungkin sebenarnya di sini ada beberapa pilihan kan, ada problems kalau ada error, kemudian ada terminal, dan ada debug console. Nah, sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya cukup familiar dengan code blocks atau devc, itu biasanya kita menggunakan terminal. Nah, caranya gimana? Di sini juga bisa kita untuk menggunakan terminal. Nah, caranya adalah ke bagian settings, yaitu di bagian tadi, di tombol gerigi ini, kemudian pilih settings. Nah, kemudian kita ke bagian extension. Nah, kita scroll ke agak bawah. Di sini ada pilihan Run Code Configuration. Kita klik. Kemudian di menu ini kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada tombol Run in Terminal. Nah, ini kita klik. Nah, selanjutnya, nah mungkin kalau teman-teman tadi belum mengaktifkan autosave, bisa di save lagi ya untuk berjaga-jaga. Mungkin ini kita bisa, oh ini sudah nggak bisa lagi. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, ini bisa teman-teman lihat, dia akan mengeluarkan output di terminal. Yang sebelumnya kan tidak dikeluarkan. Nah, coba sekarang kita tulis yang lain. Hello Jakarta misalnya. Nah, kita coba run. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita mau menggunakan terminal ini? Sebenarnya mungkin kalau di output juga bisa ya, tapi setahu saya di output itu tidak bisa untuk menerima input dari user. Nah, jadi kita sekarang coba membuat program penjumlahan sederhana ya. DC, kemudian printf, kita angka pertama, scanf, sini kita gunakan A. Kemudian ini kita langsung copy paste saja. Ini jangan lupa kita berikan \n, angka kedua, B, C, kemudian kita berikan hasilnya. Adalah itu C. Nah, ya mungkin kita kasih dia agak ke bawah ya. Oke, jadi ini adalah program penjumlahan sederhana. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah diminta angka pertama, misalnya kita kasih 23. Di sini kita kasih 23. Saya besarkan 23, angka keduanya misalnya 12. Nah, hasilnya adalah 35. Nah, ini jangan lupa kasih \n setiap kali teman-teman mau agar dia bisa ke enter gitu ya, ke bawah. Coba lagi misalnya 100. Misalnya 100 tambah misalnya 245. Ya, hasilnya adalah 345. Oke, jadi seperti itu cara menulis bahasa pemrograman C menggunakan Visual Studio pada macOS Catalina. Nanti kalau teman-teman mau mencoba menggunakan dan menulis bahasa pemrograman yang lain juga silahkan dicari saja. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa mencoba mencari fitur-fitur lain ya dari
text editor ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.